Di dalam sholat yang harus difahami, sholat itu adalah menghadap kepada Allah. Temu berjumpa dengan Allah karena sholat adalah sebagai wahana menghadapnya seorang hamba kepada Tuhan untuk mengkomunikasikan, untuk ngobrol, bermuajahah, bertatap muka dengan Allah, bertelepon ria dengan Allah, untuk menyampaikan segala apa yang diminta oleh manusia itu. Itu pertama yang harus dipahami. Jadi jangan kemudian hanya memahami sholat itu sebagai sesuatu yang wajib atau sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Tapi fahamilah bahwa sholat itu adalah HP kita, alat seluler kita untuk berkomunikasi, untuk ngobrol dengan Dia, Zat Sang Maha Pencipta. Termasuk untuk menyampaikan segala bentuk keluh kesah kita dan harapan-harapan kita yang pengen kita sampaikan kepada Al-Malikul Mulku, rajanya para raja, raja di raja. Nah, poin itu yang harus dipahami, sehingga dengan memahami itu kemudian kita akan mempersiapkan diri kita di dalam akan melaksanakan sholat itu, menyiapkan zohir dan batin kita. Zohir yaitu berupa adab yang baik, dengan pakaian yang bersih, yang rapi, yang lebih baik daripada saat kita berjumpa dengan makhluknya Allah. Ojo asal gawe pakaian, walaupun selama aurat sudah tertutup ya sah-sah wae jenenge sholat. Tapi ini kita akan menghadap rajanya para raja, raja di raja. Maka berpakaian kita juga harus lebih baik, lebih wangi, lebih suci daripada saat kita berhadapan dengan makhluknya Allah. Contohnya ngadep pejabat dan lain sebagainya. Zohir pertama yang harus ditata. Kedua, secara zohir yang harus ditata lagi adalah sikap ketundukan, ketawaduan kita. Jangan sampai kita ketika akan sholat itu rame karepe dhewe. Gojek wae ngobrol ae. Imamnya sudah siap, jamaah lain sudah siap, masih asik ngobrol sama temennya. Bahkan mulai dari masuk masjid kita sudah diajarkan untuk niat nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid taqarruban ilallah. Kemudian kita disunahkan di dalam masjid itu untuk banyak berdiam, dalam arti tidak ngobrol perkara-perkara di luar urusan baca Quran, dengan ada perilaku yang baik, duduk yang tenang dan seterusnya, tidak ramai dan seterusnya. Itu bagian daripada adab kita karena sedang berada di Baitullah. Yang ketiga adalah setelah perilaku adab dengan kita menundukkan diri dengan kesopanan yang baik. Yang ketiga adalah saat kita akan melaksanakan sholat, maka kemudian pagari diri kita dari segala bentuk hal-hal yang memungkinkan akan menggoda saat kita ini berkomunikasi, bermuajahah dengan Allah. Ini pagari. Makanya kita disunahkan sebelum kita mengangkat kedua tangan kita disunahkan membaca ayat surat An-Nas. Di mana di dalam surat An-Nas ada kalimat yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Agar dengan harapan agar sholat kita tidak diganggu oleh jin-jin, oleh pikiran-pikiran yang liar, rasa was-was kita. Maka kita disunahkan membaca surat An-Nas. Begitu juga sunnah yang lain. Misalnya dengan istighfar syahadat, kita berniat yang baik. Itu pra sholat. Saat sholat, tangan kita angkat. Kita akan mengucapkan Allahu Akbar, tangan diangkat. Maka saat itu, zahir kita menunjukkan rasa penyerahan diri kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan kita. Ibaratnya tersangka yang ditangkap oleh polisi, angkat tangan itu adalah lambang menyerah. Maka saat kita mengangkat tangan Allahu Akbar, tangan kita menandakan penyerahan diri kita kepada Allah. Mulut kita mengucapkan Allah yang Maha Besar. Dalam arti adalah pikiran kita menyadari bahwa Allah lah yang Maha Besar atas segala kekuasaan dan kemahadidayaannya. Sementara diri ini adalah kecil, diri ini dhaif, diri ini lemah, diri ini tidak bisa apa-apa.
Itu berarti di situ sudah ada gerakan zahir dan batin yang harus diwujudkan ketika kita mengangkat tangan. Ya. Yang berikutnya adalah kita sudah Allahu Akbar, tangan sudah bersedekap di dalam dada kita. Kata Imam Ghazali, salah satu tanda khusyuknya sholat, maka seseorang wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pertama, kenapa? Karena di dalam kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kita sedang menyampaikan kepada Allah. Tadi kita angkat tangan, berserah diri, menyerah. Kemudian kita mengucapkan, wahai Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, ya, hidupku, matiku, ya, semua adalah milikmu. Ya, semua adalah kepunyaanmu, semua atas kuasamu. Nah, itu bentuk daripada penyerahan diri. Diri ini menyerahkan sepenuhnya kepadamu, ya Allah. Aku tidak bisa apa-apa. Wong hidup matiku semua yang ada hanya milikmu. Yang saya punya, yang aku miliki hanya amal dan dosaku. Maka kemudian di dalam doa iftitah ada dua kalimat pengakuan yang kita akui sebagai hak milik kita. Apa? Ana minal muslimin, bahwa saya adalah orang Islam. Yang kedua adalah wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang musyrik. Ya. Hanya dua hal ini yang boleh kita akui di hadapan Allah. Saya ini Islam, ya Allah, dan saya tidak menyekutukan Engkau. Sudah. Nggak usah ngaku-ngaku, saya ini orang kaya, saya ini orang berilmu, saya ini ulama, saya ini ahli zikir, saya ini itu, macam-macam. Tidak perlu. Cukup dua hal tadi. Itulah bentuk penyerahan diri kita setelah kita mengangkat kedua tangan kita mengucapkan takbir. Yes. Setelah itu dilanjut Fatihah. Kata Imam Ghazali, syarat khusyuk yang kedua, ya, di Fatihah saat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau aku menyembah dan kepada Engkau pula aku meminta pertolongan. Maka saat itulah hati, pikiran, jiwa kita harus sepenuhnya menghadap kepada Allah. Kalau kata guru saya, ya di semua Fatihah ini haruslah menghadap kepada Allah. Kenapa? Berulang kali Bapak sampaikan, Fatihah itu adalah kesimpulan dari 30 juz Al-Quran, 114 surat. Disimpulkan dalam 7 ayat Al-Fatihah. Maka orang yang faham Fatihah, orang akan memahami seluruh isi Al-Quran. Orang yang bacaan Fatihahnya benar, Pak, insya Allah seluruh bacaan Al-Qurannya akan menjadi benar. Nah, Fatihah itu, selain itu tadi adalah sebuah kalimat ampuh. Ya. Yang itu adalah kalimatnya Allah, tetapi sudah diberikan hak kepemilikannya kepada manusia. Ya. Fatihah itu ayatnya Allah yang hak kepemilikannya sudah diserahkan kepada makhluk. Itu ngerti. Kalau yang lain itu, surat-surat yang lain, ayat yang lain, itu semuanya adalah hak miliknya Allah. Tapi khusus Fatihah, itu adalah hak miliknya makhluknya Allah. Maka di situ ada kalimat-kalimatnya manusia untuk memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang pengasih penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Engkau ya Allah, Tuhan seluruh alam semesta, dan seterusnya. Semuanya adalah bentuk pujian-pujian manusia kepada Tuhannya. Maka yang harus dilakukan dalam sholat, setelah kita mengangkat tangan, menyerah, kemudian kita menyerahkan, mengakui bahwa sholat kita, hidup kita, mati kita, ibadah kita, semua adalah milik Allah. Ya. Kemudian kita mengaku bahwa diri kita muslim, kita bukan orang musyrik. Maka yang berikutnya adalah kemudian kita memuji atas segala bentuk kebesarannya Allah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Muji Allah. Setelah muji maka kemudian kita mengucapkan, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai Maliki Yaumiddin mujinya ya. Kemudian kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebuah pernyataan diri lagi bahwa aku beribadah kepadamu dan hanya kepadamu aku beribadah. Aku mengabdi ya Allah. Aku itu enggak ngabdi kepada siapapun. Semua perbuatan kebaikanku, semua apapun yang saya lakukan kebaikan-kebaikan itu dalam rangka ibadah kepadamu.
Wa iya kana nasta'in, dan aku itu tidak pernah minta tolong kepada siapapun kecuali kepada Engkau. Andai kata aku ini minta tolong kepada makhlukmu, ketahuilah wahai Allah, sesungguhnya mereka hanya perantara pertolongan. Nah, setelah itu kemudian kita, setelah wa iya kana abudu iya kana nasta'in, kemudian kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Baru di situ minta. Ya, menyerah, memuji, menyerah, memuji, pernyataan diri, ya, pernyataan itu ya, pernyataan, surat pernyataan kita. Kemudian baru kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kita minta pun bukan harta, bukan jabatan, bukan karir, bukan apa namanya kebahagiaan, bukan apapun yang kita minta, bukan hal-hal yang bersifat dunia. Yang kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Dinisbatkan pada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin, amin, yaitu jalannya orang-orang terdahulu yang Allah muliakan, yang Allah cintai, yang Allah kasihi, yang Allah beri nikmat. Ghairil maghdubi waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang zalim. Hanya itu yang kita minta. Tetapi dengan kita meminta itu berarti kita itu meminta kepingin dimuliakan oleh Allah sebagaimana orang-orang terdahulu yang Allah muliakan, yang dicukupi segala kebutuhannya. Ya, kebutuhan zahir, batin, dunia, akhirat itu dipenuhi semua oleh Allah. Yes. Habis itu kemudian surat pendek sifatnya sunnah, bukan rukun. Ya. Kemudian kita rukuk, di mana di dalam rukuk kita memuji Allah lagi. Kemudian kita i'tidal, di dalam i'tidal kita kemudian memuji lagi Allah. Itu tak ulas luar biasa. Sami'allahu liman hamidah. Sami'a muhammidah sinten Allah liman hamidah. Segala puji hanya milik. Wahai Allah, Engkau yang maha mendengar. Engkau yang maha mendengar doa-doaku. As-Sami' Al-Basir. Allah yang maha mendengar. Allah yang maha melihat. Ya sami'ud du'a. Ya mujibas sa'ili. Apa yang kemudian kita baca di i'tidal? Oh, itu lezatnya luar biasa kalau kita kaji. Apa yang kita minta di situ Allah janjikan. Apa sih yang kamu minta? Dunia dan segala isinya ini milikku. Sebesar apapun permintaanmu, masih jauh lebih besar kekuasaanku. Seakan-akan begitu. Kemudian kita sujud, kita muji Allah lagi. Ada kalimat subhana rabbiyal a'la. Kita saat kening kita menyentuh tanah, menyadari asal mula kita dari tanah. Saat itu kemudian kita menyebut Allah yang maha tinggi. Mengakui bahwa kita, fisik kita membuktikan kita rendah, tapi kening kita ucapan kita membuktikan bahwa Allah itu al-a'la, Allah yang maha tinggi. Beda dengan rukuk. Subhana rabbiyal azim, Allah yang maha agung. Kenapa agung? Karena rukuk berkaitan dengan urusan-urusan keduniawian kita. Keagungan Allah yang mencukupi urusan kebutuhan kita. Makanya jangan orang kalau sholatnya rukuknya bermasalah, kata guru saya, pasti urusan penghidupannya bermasalah. Ekonomi ini bermasalah, rumah tangganya bermasalah. Karirnya bermasalah. Sosial kemasyarakatnya bermasalah. Ya. Sedangkan sujud adalah urusan hamba itu dengan Tuhan. Maka orang yang sujudnya bermasalah, otaknya mesti bermasalah, hubungan dia dengan Tuhan pasti bermasalah, ibadahnya mesti bermasalah. Dawuh guru saya dulu begitu. Ketika saya memahami, mendalami, mentadaburi isi daripada kalimat yang diucapkan di rukuk, di sujud. Oh, ini toh maksudnya al-azim. Oh, ini toh maksudnya al-a'la. Nah, kemudian kita duduk di antara dua sujud. Kita berdoa, Rabbi firli, wahai Allah ampuni dosaku. Warhamni, sayangi aku. Kemudian apa? Rabbi firli warhamni, wajiburni, tutup aib-aibku, wahai Allah. Terus, warfa'ni, angkat derajatku. Warzukni, berikan aku rezeki. Wahdini, berikan aku petunjuk. Wa'afini, sehatkan aku ya Allah. Wa'afuhanni, berikanlah aku pengampunanmu. Ayo, apa yang tidak kita minta di situ? Semua yang kita butuhkan kita minta di situ. Ampunannya Allah, kebaikannya Allah, aib kita ditutup, angkat derajat kita, petunjuk hidayahnya Allah, kesehatan kita, kebahagiaan kita. Semua kita minta di situ. Ya. Nah, karena ini sudah habis sujud, sudah habis menyerahkan diri dan membuat pernyataan di hadapan Allah, baru kita minta yang macam-macam tadi. Nah, setelah itu kemudian tahiyat, ditahiyatlah hakikatnya manusia itu sedang bersyahadat. Di mana kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah di situ, ya, itu adalah kalimat tahiyat adalah kalimat yang menjadi perbincangan antara Allah dengan Rasulullah ketika Isra Mi'raj.
Rasulullah ketika sowan ke arsy-Nya Allah mengatakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Itulah salamnya Rasulullah kepada Allah. Kemudian dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Keselamatanku, rahmatku untukmu wahai nabiku. Rasulullah kurang terima. Apa? Rasulullah masih menjawab. Jawabannya Allah dengan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Aku sampaikan salamnya hamba-hambamu yang soleh, wahai Allah. Lihat, di puncak kenikmatan hidupnya Rasulullah yang paling tinggi, yaitu berjumpa dengan Allah, Rasulullah masih ingat kita. Tapi bukan kita, umat secara umum, yang diingat Rasulullah adalah ibadillahis sholihin, hamba-hamba yang soleh. Maka setelah itu seluruh penduduk langit, para malaikat dan hamalatul ars, menyaksikan perjumpaan itu, mereka mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ucapannya seluruh penduduk langit. Dan disitulah persaksian yang sesungguhnya, syahadat yang sesungguhnya. Ketika kita mengucapkan asyhadu, saya bersaksi. Bersaksi berarti kita menyaksikan sebuah peristiwa itu terjadi. Dan di Malaysia dimaknani asyhadu itu saya meyakini, kami meyakini. Maknanya di sini menjadi saya bersaksi. Bersaksi berarti meyakini menjadi saksi atas kebenaran itu terjadi, peristiwa itu terjadi. Nah, maka kemudian di dalam at-tahiyat sampai kemudian salam ini, kata Imam Ghazali, apabila manusia sholat itu di situ dia fokus ingat Allah, ditambah yang dua tadi, saat innal sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dan iya kana abdu wa iya kana nasta'in, terus di tahiyat sampai mulai at-tahiyatul sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ketika manusia itu khusyuk di tiga bagian itu, maka sempurnalah sholatnya orang itu. Nah, ini kabar gembira bagi kita orang awam yang belum bisa sholat sebagaimana Sayyidina Umar, yang belum bisa sholat sebagaimana Sayyidina Utsman, yang belum bisa sholat sebagaimana Sayyidina Ali, yang beliau saat sholat dipanah tidak merasakan, saat sholat beliau dibacok tubuhnya tidak merasakan sakitnya. Kita belum mampu mencapai tingkat itu. Maka kita dikasih gambaran tadi, yang penting di tiga bagian tadi kita kemudian bisa khusyuk, maka sempurnalah sholat kita. Mulanya dijogo. Nah, tiga bagian itu tidak akan mungkin bisa khusyuk ketika kemudian yang awal tadi, saat mulai kita masuk masjid, kok gak gelem niat, tidak niat etika. Kemudian saat sebelum sholat, kita tidak mengamalkan sunnahnya. Saat mengangkat takbir dan seterusnya tadi, kita tidak melakukan penyerahan diri kita. Dan seterusnya. Wis, ojo ngarep-ngarep di tiga bagian itu semuanya bisa khusyuk. Ketika yang depan tadi tidak dilakukan dengan baik. Ya. Jadi kalau pengen khusyuk, ya yang depan tadi. Mulai kita masuk masjid, kemudian cara berpakaian kita, adab kita. Saat kita akan memulai sholat, kita membaca istighfar. Kemudian sholawat, kemudian kul a'udzu birabbin nas, kemudian ilahi anta masudi warito kamat lupi, angkat tangan, hati pikiran kita menyerah kepada Allah. Kemudian di bagian-bagian yang saya jelaskan tadi semuanya dilakukan, maka insya Allah di tiga bagian tadi kita akan bisa fokus kepada Allah dan sholat kita akan sempurna. Maka kita bukan bagian dari fawaidul lil musallin alladziina anhum an sholatihim sahun. Karena kalau kita menjadi bagian dari fawaidul lahum itu tadi, an sholatihim sahun, itu bahaya. Wong ayat itu menegaskan bahwa orang-orang yang sholatnya ya, dia tidak ingat Tuhannya, tidak khusyuk, maka sholatnya tiada gunanya. Dan itu menjadi bukti begitu banyak di luaran sana orang-orang yang sholat, termasuk diri kita, tetapi perilaku-perilaku kita masih sering melakukan perilaku-perilaku yang keji, menipu, menyakiti, merugikan orang lain, korupsi, ya, dan lain sebagainya. Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa orang yang sholat kok kemudian perbuatannya masih keji dan mungkar? Karena yang saya jelaskan tadi tidak dilakukan dengan sempurna. Kalau tadi dilakukan dengan sempurna, sudah dengan sendirinya Allah akan menjaga hambanya tadi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Selesai di situ kemudian kita salam. Saat kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulut kita mengucapkan itu, hati kita mendoakan orang-orang yang ada di samping di belakang kita.